Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 3 Juni 2022, berjudul Lahir Kembali, Pekerjaan Roh Kudus. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Lahir Kembali, Pekerjaan Roh Kudus, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu, dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, tanda-tanda lahir kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, karena kehadiran Roh Kudus tidak dibatasi dengan usia atau suku bangsa manapun. Demikian juga pengaruh Roh Kudus akan meliputi para pengikutnya sampai akhir zaman. Janji Roh Kudus tidak dibatasi dengan usia atau suku bangsa manapun. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi rohnya akan meliputi para pengikutnya sampai akhir zaman. Sejak hari Pentakosta sampai hari ini, penghibur itu telah diutus kepada semua orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanannya. Kedua, tanda-tanda lahir kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, karena selama kita mempersatukan hati dengan Kristus dan selaras dengan pekerjaannya, maka pengaruh Roh Kudus itu akan dapat dirasakan. Bila mana kita mempersatukan hati dengan Kristus dan hidup kita selaras dengan pekerjaannya, roh yang hinggap pada murid-murid pada hari Pentakosta akan hinggap pada kita. Ketiga, tanda-tanda lahir kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, karena dengan berdoa dan memohon kepada Allah, maka kita akan memperoleh baptisan roh. Untuk memperoleh baptisan roh, setiap pekerja harus memohon kepada Allah. Kelompok pekerja Kristen harus berkumpul untuk memohon pertolongan khusus dan kebijaksanaan dari surga, agar mereka mengetahui bagaimana caranya merencanakan dan melaksanakannya dengan bijaksana. Mereka harus berdoa agar Allah mau membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang misi dengan kelimpahan rohnya. Keempat, tanda-tanda lahir kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, karena Allah telah menyediakan pertolongan ilahi dan akan menolong setiap orang dalam membuat keputusan di dalam keadaan yang tak dapat diatasi oleh akal manusia. Allah tidak meminta kita untuk melakukan pekerjaan yang di hadapan kita dengan kekuatan kita. Dia telah menyediakan pertolongan ilahi bagi semua keadaan darurat yang tak dapat diatasi oleh akal manusia. Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong dalam kesulitan, menguatkan pengharapan dan jaminan kita, untuk menerangi pikiran kita dan menyucikan hati kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.